Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC. Ya, tentu MK kan harus menimbang-nimbang semua fakta, semua argumen yang diungkapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, para saksi dan ahli, para pihak yang memberikan keterangan maupun juga dari pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon, dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified ya. Tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah, tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami. Termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran. Sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan. Artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Ini tambahan. Ya, tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ya, ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon, sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari, tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, ya, secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali 3 uang. Makanya kami berharap ya, di persidangan
sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang, dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Kita lihat ada perubahan komposisi dari hakim MK, ya. Yang menjadi ketua hakim MK, wakil ketua hakim MK beserta jajarannya itu sekarang berbeda dengan yang menggolkan Gibran kemarin. Hari ini komposisinya adalah orang-orang yang justru menolak Gibran menjadi cawapres. Terutama dalam konteks usia itu yang kita menjadi heboh selama ini, yang kemudian kita menjulukinya sebagai anak haram konstitusi. Dan kita akhirnya diperingatkan, tentu hakim-hakim MK terutama yang diperingatkan oleh banyak pihak termasuk para ulama. Ini kita lihat langsung saja ya, proses MK sudah dimulai, sidang perdana, Pak Anies datang, Pak Muhaimin datang, Pak Ganjar datang, Pak Mahfud MD datang di siang harinya di jam 1 ya. Kemudian memberikan pengantar lah semacam itu ya, gugatan pengantar untuk menyampaikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, yang itu kemudian menjadi layak untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Jadi pemakzulan Jokowi sekarang bergeser jadi pemakzulan Gibran. Kan tuntutan 01 itu ya, jadi Gibran batal, tidak boleh. Kalau jadinya harus pemilu ulang tanpa Gibran. Tapi kalau tuntutan dari 03, Prabowo Gibran yang harus didiskualifikasi. Tentu dengan dasar-dasar yang nanti akan kita coba uraikan satu persatu, sehingga ini menjadi pendidikan politik bagi kita, agar kita menjadi mengerti dan paham bahwa cara-cara yang mereka lakukan itu ada cara-cara yang sungguh sangat tidak elok. Sehingga diperingatkan, ada hakim yang menjadi penghuni neraka. Ada 2 hakim, ini penggambarannya, 2 hakim di neraka, 1 hakim di surga. Hakim MK ada di mana? Ini menarik ya, karena kita sebagai umat beragama, apalagi Muslim, tentu tak bisa memisahkan dunia dengan akhirat. Tak bisa kita kemudian memisahkan ini persoalan yang tidak akan ada urusannya di akhirat kelak. Maka tentu dalam konteks ini pun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini harus terus kita arahkan ke wilayah ini. Hakim MK akan ada di mana? Apakah yang 2 hakim yang di neraka itu atau menjadi 1 hakim yang di surga? Ini peringatan dari Bapak Kiai Haji Atian Ali. 1 hakim di surga, 2 di neraka. Hakim MK di mana? Kita lihat bagaimana Ketua Tim Hukum dari 02, Yusril Iza Mahendra, dia sendiri yang bicara bahwa ada cacat hukum dalam pelolosan Gibran sebagai cawapres. Saya kira ini senjatanya tidak perlu menggunakan senjata yang macam-macam di mana-mana. Dari ucapannya sendiri sudah diakui. Jadi sudah diakui tapi masih kemudian dibela mati-matian, kan itu bodohnya luar biasa. Coba kita ingatkan lagi ucapan Yusril ya. Dapatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang
walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak major haste nota begitu, jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis, tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Ya. Tapi saya kira putusan clear, ini clear sekali. Jadi hakim-hakim MK tak perlu melihat kemana-mana. Ini ke pembelaannya 02 saja, dia sudah menyatakan bahwa di situ ada cacat hukum. Kalau sudah cacat hukum, apa yang harus dilakukan? Ya dibatalkan dong. Ada yang ngomong kenapa nggak dari dulu? Ya nggak dari dulu, nggak ada ruang untuk pembatalannya. Siapa yang berhak membatalkan? Kan MK. MK baru dimulai sekarang. Jadi jangan kemudian terjebak gitu loh. Kenapa kalau tahu curang kenapa nggak dari awal minta diskualifikasi? Lah sudah, kalau sekedar minta sih sudah, tapi ruang secara formil kan adanya di Mahkamah Konstitusi. Ya saat ini momentumnya gitu. Dan kita lihat bagaimana seorang Mahfud MD pun mengatakan, mengutip juga apa yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra.